inilah saatnya pada saat kita memiliki bonus demografi, negara lain kekurangan. Kalau negara lain udah kepenuhan, kita nggak bisa kirim orang kita. Keduanya, jangan dikasih akses dia untuk bekerja di tempat yang sama atau skill yang sama. Dia harus naik skill. Nah, ini namanya kehadiran pemerintah. Berarti pemerintah hadir untuk merapikan moratorium. Selamat datang di podcast Kadin Indonesia Institute. Saya Mulia Amri dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pekerja migran Indonesia dan upaya gotong royong Kadin untuk meningkatkan peluang, kapasitas, perlindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa pekerja migran Indonesia bukan hanya pahlawan devisa, tapi juga duta kompetensi bangsa di tingkat global. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bersama Bapak Novel Saleh Hilabi. Bang Novel, apa Assalamualaikum, kabar? baik. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang pekerja migran Indonesia dan luas ya Iya, bidangnya, mulai dari penyiapan atau pelatihannya, siap, benar, penempatan, benar. lalu perlindungan, Perlindungan, dan juga pemberdayaan. pemberdayaan Iya, pasca penempatannya ya. penempatan, Iya, benar. betul. Dan Bang Novel ini adalah pengusaha yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari otomotif, ada Iya, iya, properti, iya. restoran, Hotel, hotel iya, juga kan, dan tentunya juga perusahahaan perusahaan penempatan penempatan pekerja pekerja migran, migran sendiri. benar. Selain di Kadin, Bang Novel juga aktif juga di HIPMI, Saya di Himpunan HIPMI Pengusaha Muda juga, Indonesia, benar. di ASITA ya, Di Asita Asosiasi juga Tour sebagai and wakil, Travel, benar. dan juga di PHRI, PHRI juga, Perhimpunan Hotel dan Restoran Gapensi Indonesia. juga. Gapensi juga. Pengusaha yang lengkap juga Iya kan, tentunya. Japnas juga, Nah, HIPI juga. HIPMI juga, jaketnya banyak. Jaketnya banyak. Nah, pada kali ini Bang Novel, kita Iya, khusus membahas soal pekerja migran Indonesia nih siap. sebagai WKU, Iya, Kadin tentunya ya. Bagaimana Kadin tentunya mempersiapkan, menempatkan, dan melindungi dan membuka peluang kemandirian bener. bagi pekerja migran Indonesia nih. Jadi seru banget. Kalau kita lihat di sini, Kadin Indonesia di masa kepemimpinan Pak Nindya Bakri, Bener, itu ada 4 quick wins gotong royong dengan pemerintah. bener. Jadi nggak semua bidang loh ada quick wins-nya. Bener sekali. Salah satunya Satunya jadi ada makan bergizi gratis, bener, pemeriksaan kesehatan gratis, rumah, ada perbaikan rumah tidak layak huni, ini iya, program-program penting semua, dan ada eee, soal pekerja pekerja migran. migran. Nah, gimana ceritanya nih? Kenapa pekerja migran nih jadi suatu hal yang penting banget pada masa ini bagi Indonesia, Ya, dan kenapa Kadin menganggapnya sangat serius? Terima kasih Bang Mulia atas waktunya. Aku sudah diundang ke sini untuk kita saling diskusi sama-sama gitu ya, Yes. saling sharing gitu ya. Untuk memperkaya aku juga dalam ilmu yang memang masih perlu aku pelajarin terus gitu ya. Dengan diskusi ini kan aku makin banyak tambah wawasan lah dari Bang Mulia gitu ya. Iya. Tadi seperti yang Bang Mulia sampaikan gitu ya, bahwa eh, penting sekali pekerja migran Indonesia ini perlu diseriusi oleh pemerintah, Mhm. ya kan? Dan dianggap penting oleh Kadin sekarang di masa kepemimpinan Ketua Umum Anindya Bakri. Saya rasa ini langkah yang tepat dan langkah yang cerdas sekali diambil oleh Ketua Umum Anin, yang dimana kita tahu Indonesia itu ada bonus demografi, gitu Bonus ya. demografi. Ya, Apa gimana tuh? kita anak-anak muda kita jumlahnya lebih banyak ya dibandingin negara-negara lain. Oke, kita punya Ya, banyak anak muda ya kita punya Indonesia ya. banyak anak muda di Indonesia dan juga dengan banyaknya anak muda, tingkat usia muda di Indonesia, maka ini menjadi peluang besar untuk Indonesia bisa meningkatkan ya skill anak-anak muda kita, kompetensi anak muda kita skala internasional gitu ya. Kita tahu kembali lagi peluang di luar negeri ini yang mereka tadi berbicara kekurangan SDM. Di ya, luar negeri di luar negeri kekurangan kekurangan SDM. SDM. Sementara Ya. kita punya Sementara banyak. kita punya banyak, Oke, gitu ya. cocok dong. Ditambah lagi ada apa namanya satu permasalahan atau kondisi global yang membuat lambatnya perekonomian kita dan berdampak terhadap dunia usaha lokal, gitu ya. Banyak apa namanya yang memang teknologi begitu berkembang sehingga layoff terhadap SDM kita yang belum siap dengan kondisi
majunya begitu cepat IT kita dengan AI dan lain-lain. Ya, ini kan juga harus punya solusi negara, ya kan? Yes. Ditambah lagi masyarakat kita itu hampir 63% itu pendidikannya di bawah SMA. Berarti banyak sekali yang memang perlu kita angkat mereka. Yes. Nah, makanya kenapa kok ini dianggap perlu gitu ya, bidang perlindungan pekerja migran Indonesia. Kadin fokus di situ. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengelola SDM kita yang tadi mereka terkena layoff, terus juga mereka yang belum mendapatkan kesempatan bekerja, ya ini dibiarkan, maka akan ada menjadi dampak sosial, ya, dan juga akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Dan ini kalau sudah mengganggu perekonomian dalam negeri, otomatis akan mengganggu kestabilan keamanan negara, sosial politik dan lain-lain. Dampaknya akan besar. Kalau kita tidak mengambil peran dengan cepat, dengan melihat peluang positif, ini akan menjadi bom waktu. Tapi kalau kita melihat peluang ini menjadi satu emas yang besar, bahkan ini bisa menjadi kejayaan bangsa Indonesia, dengan melihat satu peluang yang begitu besar yang bisa kita kelola dengan baik, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang begitu kuat, ya, bangsa yang memang, karena kita memang bangsa kaya, ya, kita memiliki semua sumber daya alam. Ditambah lagi kita punya sumber daya manusia yang berlimpah. Tinggal diangkat skillnya mereka dengan standar internasional. Nah, peluangnya sekarang nih ada, gitu ya. Makanya Kadin hadir di sini untuk membantu pemerintah. Betul. Kita bantu pemerintah bagaimana mengelola SDM ini supaya bisa benar-benar dibutuhkan oleh negara yang tadi kekurangan SDM. Contohnya, kemarin saya sudah berangkat ke Jepang. Saya sudah berangkat ke Timur Tengah. Saya berangkat ke Australia. Dan hari ini Kadin juga kita berangkat ke Eropa. Jadi kita melihat bahwa negara-negara luar ini sangat senang dengan Indonesia. Kenapa? Karena SDM Indonesia itu dikenal dengan orangnya ramah. Banyak senyum. Ya, orangnya itu welcome. Ya kan, helping gitu ya. Dan kurang lebih kalau negara-negara lain, tetangga-tetangga kita yang memang bekerja di sana, mereka itu kadang-kadang ikut dengan ketepatan waktu. Misalkan jam 5 waktunya dia selesai, karena hitungannya kan hour. Ya, jam 5 dia selesai, dia pulang. Kerjaan selesai dan tidak selesai, dia pulang. Nah, kalau orang Indonesia dianggap bentar lagi selesai, nggak apa-apalah, lewat 15 menit, lewat 20 menit, gue selesai dulu. Ada komitmen terhadap pekerjaan itu lebih tinggi dan kurang lebih. Itulah yang diminati oleh negara-negara luar, gitu. Nah, ini kan ada peluang nih. Tapi peluang ini masyarakat kita harus dibantu oleh pemerintah. Apa dibantunya? Dilatih mereka, ya, supaya mereka memenuhi standar internasional. Nah, berbicara pelatihan, mereka ini kan kembali lagi, masyarakat kita tidak punya dana, tidak punya biaya. Mereka mau sekolah aja susah. Apalagi mereka melakukan training untuk training bahasa. Nah, mereka itu biasanya kenapa tidak mau sekolah atau tidak mau latihan? Karena mereka perlu bekerja membantu orang tuanya, memberikan makan kepada adik-adiknya atau keluarganya, gitu ya. Atau mungkin ada juga yang keluarganya sakit, orang tuanya sakit, dia harus bekerja menghidupkan orang tuanya. Sehingga bagi mereka untuk belajar bahasa atau belajar keterampilan itu menyita waktunya dia untuk bisa membantu keluarganya. Nah, ini menjadi peluang sebenarnya pemerintah bisa masuk dan konsen dalam satu program membantu mereka-mereka yang memang mau belajar bekerja di luar negeri, maka harus dikasih satu insentif. Jika mereka belajar bahasa, mereka belajar keterampilan untuk bekerja di luar negeri, mereka kalau bisa diberikan bantuan insentif bulanan. Ya. Nah, bulanan itu mereka digaji lah, anggap, ya. Gajinya itu untuk apa? Untuk memenuhi keluarganya yang tadi ditinggal. Dalam arti kata dia belajar tapi dia dapat uang, gitu ya. Karena ini investasi pemerintah. Pada saat apa yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi, ya, yang kita anggap sebulan mungkin rata-rata pukul 3 juta aja, ya, untuk mereka kasih ke keluarganya per kepala misalkan. Terus di luar biaya pelatihan yang harus dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah mungkin keluar sekitar 10 sampai 20 juta mungkin
ya, atau mungkin kalau misalkan bulanannya mesti 1 tahun, mungkin satu orang bisa sampai 50 juta, ya, atau mungkin maksimal 100 juta, gitu ya. Untuk satu orang dipersiapkan misalkan, ya. Tetapi 100 juta yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dampaknya akan kembali pada saat mereka bekerja di luar negeri, ya. Berbicara kemarin saya ke Australia, satu pekerja untuk menjadi fruit picker aja, pemetik buah di saja, Australia. belum bekerja di dalam nursing yang skill, Iya. caregiver, belum nih, ya. Masih perawat dan lain-lain. Ini berbicara pemetik buah aja, gajinya itu dilihat dari berapa banyak dia bisa mengumpulkan buah, ya. Itu rata-rata seminggu dia bisa ngantongin $2.400. $400 dalam seminggu. dalam seminggu. Kalau dikalikan 4 aja, Iya. kurang lebih hampir $10.000. Iya. Berarti gajinya kurang lebih hampir 100 juta, bahkan 100 juta lebih. Iya. Tergantung bagaimana kerjanya dia mau maksimalkan waktunya atau tidak. Iya. Setidak-tidaknya $6.000. Iya. Ya, bayangin 60 juta sebulan satu orang. Setahun dia udah bisa, satu orang itu bisa, kalau 60 juta berarti kan udah ngasihin berapa? 720 juta ya? Iya, betul. Gitu ya. Nah, ini kan bisa bisa membantu pemerintah. Iya. Kalau 720 juta per tahun dari satu orang saja, bagaimana kalau 1.000 orang, bagaimana kalau 100.000 orang? Itu Iya. baru berbicara sektor wilayah Australia. Belum lagi wilayah Jepang. Iya. Jadi kalau saya lihat hitungannya tadi, investasi pemerintah mempersiapkan mereka taruh dalam setahun maksimum 100 juta. Iya. Tapi dalam setahun berikutnya orang itu bekerja, dia akan mendapatkan Dampak 720 juta. 20 juta. Berarti dapat untung 620 juta Iya. dari investasi yang 100 juta itu. Benar sekali. Baru dari satu orang. Baru dari satu orang. Jadi ini sangat besar sekali, sangat hal yang memang harus pemerintah perjuangkan, ya. Kalau memang kita mau cepat maju, ya, SDM kita, inilah saatnya pada saat kita memiliki bonus demografi, negara lain kekurangan. Kalau negara lain udah kepenuhan, kita nggak bisa kirim orang kita. Iya. Nah, Dan tentunya negara-negara berkembang yang lain sedang mempersiapkan diri juga Benar untuk sekali. mengisi demand di Australia. Benar itu, sekali. Nah, kita jangan kalah. Kita siapkan. Dampaknya terhadap kita apa? Bayangin, masyarakat kita otomatis keterampilannya naik ke level internasional. Skill ya, international Skill, ya kan? Gitu. Mereka berangkat. Contoh saja, ya. Kembali lagi, kita ada, kalau Timur Tengah itu ada sekarang yang isunya ini lagi di moratorium oleh pemerintah. Menurut saya ada penyetopan sementara sepihak, ya, pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah itu penyetopannya sepihak dari Indonesia. Dari Indonesianya yang menyetop itu. Timur Tengahnya tidak stop. Oke. Arab Saudinya mereka buka Oke. luas, ya, tidak di stop, Ya. dibuka, sehingga akhirnya apa? Banyak unprocedural yang berangkat ke luar negeri, akhirnya tidak tercatat dalam negeri dan akan menjadi kerugian negara. Oke. Tapi sampai dia di negara tersebut, dia legal. Kenapa? Karena negara itu tidak menyetop orang dari negara Indonesia. Oke. Jadi begitu sampai sana dia switch visa kerja. Oke. Nah, kan di sana dia terdaftar secara legal. Ya. Tapi proses dia berangkat dari Indonesia ke negara Timur Tengah Oke. unprocedural. Oke. Nah, ini sebenarnya menjadi hal masalah untuk Indonesia kalau tidak dibuka secepatnya. Ya. Menurut saya, kalau pemerintah Indonesia serius menangani ini bisa menjadi satu langkah besar. Tadi, ya, kenapa saya dari Australia saya lompat ke Timur Tengah? Karena kelasnya kan kebutuhannya agak beda. Kebutuhannya beda. Contoh fruit picker tadi, ya, jumlahnya kebutuhan di Australia tidak banyak seperti kebutuhan domestic worker yang ada di Timur Tengah. Oke. Di Timur Tengah kebutuhannya itu jutaan. Oke. Nah, untuk mencapai ke sini
peraturannya Australia agak ketat dalam bahasa. Kita harus meningkatkan dia bahasa nih. Inggris berarti. Inggris kalau ya. Australia. Ya kan? Nah, kalau Timur Tengah dia perlu bahasa tapi tidak seketat Australia. Kan kita harus bisa menyiapkan jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Jangka panjang bisa kita persiapkan untuk negara-negara maju ya. Iya. Eropa, Australia gitu ya. Mereka gajinya cukup dahsyat gitu ya. Nah, sedangkan kita lihat 63% masyarakat kita ini orang yang memang lulusannya di bawah. Iya, di bawah SMA tadi Di itu SMA tadi ya. Kalau menurut saya, kenapa perlu dibuka kembali moratorium tersebut dan memberikan peluang seluas-luasnya untuk pekerja kita tanpa ada batasan job kerja, selama itu berbicara skill ya. Domestic worker itu skill worker loh. Kenapa? Karena dia bekerja. Contoh, caregiver itu ya, kalau home care itu kan berarti kan dia caregiver yang bekerja di rumah. Iya. Apa bedanya sama cleaning service yang kerjanya di rumah? Kan sama aja. Domestic worker itu kan orang yang bekerja di rumah, dia tukang bersih-bersih. Gitu ya. Atau home care tadi, dia jaga orang yang sudah senior, dijaga di rumah gitu ya, diurusin dan lain-lain. Apa bedanya dengan domestic worker? Iya. Kan cuman penyebutan bahasa. Yes. Tetapi kriteria kerjanya dia tetap harus memenuhi training. Mereka dilatih dulu, memiliki sertifikasi dulu. Mau jadi domestic worker, ditanya kerjanya mau jadi apa? Cleaning service. Berarti dia harus bisa bersih-bersih. Iya. Mau jadi tukang masak, dia harus bisa masak. Jadi dia harus ikut lulus ujian tersebut. Nah, kenapa Timur Tengah harus dibuka? Karena Timur Tengah ini dia kriteria untuk penempatannya tidak sesulit negara-negara lain. Jadi lebih banyak orang-orang Indonesia yang bisa mengakses pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut. Iya. Tetapi pemerintah harus, kalau memang kita mau mengelola SDM ini dengan benar, ya, kita batasin. Contoh, orang yang bekerja menjadi domestic worker hanya boleh orang yang belum pernah bekerja di luar negeri. Oke. Ya. Atau orang yang sudah pernah maksimal kerja, misalkan 2 kali kontrak, misalkan kontrak pertama 2 tahun, kontrak kedua 2 tahun, 4 tahun. Dia hanya boleh menjadi domestic worker misalkan maksimal 4 tahun. Ya. Tapi kalau kita bisa lebih ekstrim lagi, mau 2 tahun, lebih bagus gitu kan ya. Tapi kalau kita mau kendorkan, ya 4 tahun jangan lebih. Kenapa? Selama dia bekerja di sana 2 tahun, karena dia belum pernah berangkat ke luar negeri, setidaknya dia ngikut culture dan juga menguasai bahasa, budaya, tadi culture tadi budaya, bahasa, terus juga hukum negara sana. Nah, sehingga dia udah beradaptasi selama 2 tahun, setidaknya men-skill up yang tadinya dia posisi skillnya agak belum maksimal, dia naik, gitu ya. Begitu posisi skillnya di sini, udah naik kelas nih dari hal bahasa, kemampuan, cara berpikir, gitu kan? Karena dia udah naik nih sebagai domestic worker, karena itu yang paling mudah. Begitu dia pulang ke negara Indonesia, kembali ke keluarganya dulu, karena manusia ini kan sifatnya sosial. Ya, dia harus ketemu dengan keluarga, ya kan, supaya jangan sampai ada perceraian dan lain-lain. Itu diwajibkan mereka harus bisa dipulang. Nah, untuk ke Timur Tengah, keuntungannya selain dia bisa men-skill up tadi, dia bisa umroh secara gratis. Iya, Ya. banyak yang ngincer tuh. Banyak incer, dia bisa umroh secara gratis. Berarti pemerintah secara tidak langsung sudah membantu mengumrohkan masyarakatnya, ya kan, secara cuma-cuma ke Timur Tengah. Terus kalau dia dapat majikan yang baik, secara tidak langsung kita bisa membantu masyarakat kita naik haji gratis. Berarti kuota haji kita secara tidak langsung bertambah dengan adanya PMI ke Timur Tengah. Ini kan solusi, ya, mengurangi budget negara, gitu ya. Itu saya bilang positifnya banyak. Nah, kembali lagi tadi, kalau orang itu udah pulang ke Indonesia di tahun kontrak pertama, nah kontrak kedua kita harus mempersiapkan mereka naik skill. Jangan kerja jadi domestic worker deh. Mau nggak kerjanya di hotel, hospitality, jadi housekeeping,
ya kan? Jadi operator, jadi bartender. Pemerintah menyiapkan sekolahannya lagi untuk dia skill up. Bagi yang sudah pernah Kerja ke domestic worker. ada pelatihannya lagi. Nah, harus ada pelatihannya lagi. Kontrak keduanya, jangan dikasih akses dia untuk bekerja di tempat yang sama atau skill yang sama. Dia harus naik skill. Nah, ini namanya kehadiran pemerintah. Berarti pemerintah hadir untuk merapikan moratorium. Tapi selama ini hampir 15 tahun moratorium terjadi, tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah ya, solusi untuk mencari hal terbaik untuk masyarakat kita bisa mempunyai peluang kerja. Nah, namanya moratorium itu kan sementara, nggak bisa berlarut-larut. Sementara ini kan berarti kan harus ada solusinya. Nah, Kadin hadir di sini membantu pemerintah untuk memberikan solusi bersama-sama ya. Yuk buka kembali moratorium tersebut, tapi kita bikin aturannya. Orang yang boleh berangkat ke Timur Tengah dengan pekerjaan domestic worker hanya orang yang belum pernah berangkat ke Timur Tengah atau belum pernah berangkat ke luar negeri dalam kualifikasi kerja domestic worker. Nah, orang yang sudah pernah bekerja menjadi domestic worker, maka pemerintah menyiapkan lembaga pelatihan untuk mereka naik kelas menjadi skill worker yang di atasnya. Seperti tadi caregiver, nursing, hospitality, dan lain-lain. Nah, ini saya rasa kalau ini dikelola dengan baik, insya Allah yang 63% tadi orang kita pendidikan di bawah rata-rata ini akan berkurang jadi 40%, 30% bahkan habis. Kenapa? Tadi kasih kesempatan mereka kerja luar negeri, pulang dilatih lagi skillnya, naik lagi terus. Kita bisa memenuhi itu semua yang ada di luar negeri. Kebutuhan pekerja atau SDM di luar negeri, insya Allah Indonesia bisa menguasai peluang kerja yang ada di luar negeri. Dan secara tidak langsung masyarakat Indonesia intelektualnya naik, ya kan? Dia international minded, sehingga di dalam negeri nggak ada lagi kekacauan-kekacauan seperti demo yang merusak, demo yang anarkis, ya kan? Nah, mungkin ya yang namanya oknum pasti ada aja, tetapi pasti akan berkurang dengan adanya SDM kalau sudah go internasional. Pasti dia akan melihat, oh kalau kita demonya merusak, yang rugi kita lagi. Kenapa? Karena anggaran kita dipakai lagi untuk memperbaiki lagi, kan begitu. Nah, itu pasti dia akan, oh ternyata kalau buang sampah sembarangan itu akan merusak lingkungan kita. Itu kan intelektual pada saat mereka bekerja pindah ke negara yang maju, mereka akan belajar. Nah, menurut saya ini penting sekali. Selain meningkatkan skill terhadap bangsa kita, masyarakat kita menjadi skill internasional, terus juga memberikan peluang kerja kepada masyarakat kita yang tidak bekerja, kan gitu ya. Terus juga meningkatkan perekonomian dalam negeri. Kenapa? Gaji tadi kan datang ke keluarganya. Dikirim. Nah, sampai di keluarganya apa yang dilakukan? Pasti mereka bekerja pengen punya rumah dong. Programnya Pak Prabowo, rumah tadi subsidi bisa dibeli oleh para PMI untuk keluarganya. Kan begitu? Terus juga yang tadinya keluarganya tidak sekolah, bisa sekolah. Karena keluarganya ada yang bekerja di luar negeri dengan gaji yang cukup mapan. Maka kalau ini kita kelola dengan baik, SDM kita kelola dengan baik, dengan mutual recognition pelatihan standar internasional, saya rasa 5 tahun Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat. Bangsa yang memiliki kader pengangguran itu sedikit. Karena semuanya bisa ditempatkan dimanapun. Dan negara hadir. Ya, kita nggak ada lagi yang namanya di negara kita pengangguran yang berlebih, nggak ada lagi. Atau dampak sosial nggak ada lagi. Kenapa? Karena mereka kita kelola dengan baik, kita tempatkan dengan baik, pengusaha juga happy. Kenapa? Karena tidak ada gangguan keamanan. Kalau gangguan keamanan ini nggak ada, otomatis ekonomi akan baik, pengusaha happy, rakyat happy, masyarakat happy, negara happy, everybody happy. Karena orang-orang pada bekerja, pengangguran menurun, dan pada punya duit dari remittance atau pengiriman uang. Benar sekali. Dampaknya ini akan besar sekali. Kenapa coba? Satu orang yang dikirim, itu dampak industrinya besar sekali. Pada saat dia mau berangkat, sebelum dia berangkat, dia dicek dulu tes psikologinya. Berarti ada industri kesehatan psikologi. Ya kan?
Tadi anak-anak lulusan psikologi mereka bisa bekerja untuk mengetes para PMI yang akan berangkat yang nilainya jutaan. Karena kebutuhan internasional itu kurang lebih global kalau nggak salah itu 8 juta. Ada kebutuhan 8 juta Kurang pekerja lebih. dari global ya. Kurang lebih segitu, kurang lebih ya. Yang data sementara ini yang saya punya, mungkin saya salah ya, tapi yang saya tahu itu. Yang realistis bisa dipenuhi Indonesia berapa? Indonesia sementara ini 1 tahun ini baru bisa 250.000 per tahun. Ini kecil sekali. Jauh sekali dari demand di luar itu. Iya, yang target bisa kita 1 disediakan. juta. Kita baru 250.000. Target kita 420.000 baru tercapai segitu. Nah, jadi menurut saya ini jadi tantangan untuk kita. Peluang ini kan besar sekali. Kalau kita bisa menempatkan jutaan pengangguran, ya. Tadi saya bilang, kalau 1 orang terbang aja, ini ekonomi dampaknya besar. Tadi psikologi, ya, industri kesehatan. Terus mereka masuk ke pelatihan industri pendidikan, otomatis makin banyak orang bikin lembaga training. Di dalamnya banyak orang yang bekerja, ya kan? Otomatis banyak orang yang di training, ya kan? Otomatis kalau mau bikin lembaga training pasti akan beli furniture, akan beli pelat-pelat. Ini ekonominya jalan, muter, menggerakkan ekonomi, kan begitu ya? 1 orang nih yang mau ditempatkan aja menggerakkannya banyak. Terus udah gitu dia harus dites kesehatannya, benar baik atau tidak kesehatan, apa layaknya untuk ditempatkan di luar negeri. Otomatis industri kesehatan lagi ada lagi. Pada saat mereka dilatih di tempat pelatihan, otomatis mereka butuh makan, industri makanan ada. Pada saat mereka mau diterbangkan, ada industri travel, ada industri pesawat, ya kan? Semua efek dominonya besar sekali. Apalagi kalau jutaan orang yang ditempatkan, yang kita latih, yang negara spend, dan ini kembali lagi ke negara, dampak ekonominya ini akan menguatkan ekonomi negara kita dalam waktu cepat. Jadi bagi saya itu tidak ada alasannya pemerintah menahan moratorium ini. Tapi kalau pemerintah mau maju, pemerintah mau sukses, buka moratorium ini supaya tingkat di level bawah ini bisa punya kesempatan kerja, tapi kita atur. Tentunya dengan perlindungannya. Karena mungkin waktu itu kan ada semacam Contoh. kekhawatiran, tapi kan ini sebetulnya bisa di-handle semua ya, bisa diantisipasi. Jadi gini, Yang bermasalah itu rata-rata mereka yang berangkat secara unprosedural. Kalau mereka berangkat secara prosedural, mereka tidak akan kena dampak yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka mau berangkat itu di cover asuransi. Asuransi di negara penempatan. Jadi mereka itu kalau tidak digaji maka asuransi yang gaji. Mereka sakit maka asuransi yang cover. Jadi nggak ada lagi yang masalah dampak perlindungannya. Mereka dianiaya, otomatis asuransinya pasti akan melakukan penanganan terhadap mereka laporan misalkan hukum, gitu ya. Perlu biaya hukum dan lain-lain, asuransi yang cover. Jadi ini perlindungannya besar. Negara tahu titik mereka di mana. Pengusaha kita sebagai agensinya P3MI gitu kan, tahu dia ditempatkan di mana dan ada tanggung jawabnya masing-masing. Jadi menurut saya ini win-winnya ada. Dan orang mau memberangkatkan PMI itu ada beberapa cara. Cara pertama itu ada mandiri. Nah, mandiri ini menurut saya harus diatur oleh pemerintah. Orang yang bisa berangkat mandiri itu adalah orang-orang yang dianggap bisa melindungi dirinya, ya, dalam arti kata skill yang tinggi lah, mungkin kelas manajer ke atas. Ya, itu karena kebutuhannya mungkin tidak masif, tidak banyak, maka boleh dia mandiri. Terus kalau yang melalui perusahaan itu yang masif. Kenapa harus lewat P3MI yang masif ini harus dikelola oleh perusahaan? Karena perusahaan ini bisa membantu pemerintah. Kenapa? Karena satu perusahaan P3MI itu dia deposito 1,5 miliar kepada pemerintah yang semestinya menurut saya itu tidak perlu amat. Kenapa? Karena PMI mau berangkat aja itu udah ada asuransi yang cover. Buat apa lagi ada deposito, kan gitu. Nah kembali lagi deposito 1,5 miliar itu ditaruh di bank pemerintah. Deposito yang kita tahu sekarang tuh kalau nggak salah sekitar 4%, 3-4% gitu kan. Tapi deposito perusahaan pahlawan, P3M ini kan bisa dibilang perusahaan pahlawan. Tapi kenapa kok perusahaan pahlawan depositonya dikasih di bawah deposito umum? Kan lucu.
perusahaan sudah membantu pemerintah memberikan peluang kerja kepada PMI kita ke luar negeri, dan PMI itu pada saat ditempatkan dijaga loh sama P3MI. Pada saat mereka ditempatkan, kita tahu dia tempatnya di mana. Kalau ada permasalahan, P3MI ini berkewajiban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau enggak, perusahaannya akan di-stop oleh pemerintah. Jadi ini secara tidak langsung menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk membantu perlindungan. Ya. Perlindungan pertama sebenarnya itu bukan di negara pada saat mereka datang. Perlindungan pertama itu adalah pelatihan di dalam negeri. Makanya pelatihan ini harus dibereskan dari oknum-oknum yang jual beli sertifikasi. Maka sertifikasi ini tidak boleh dijual belikan. Dalam arti kata kalau 100 orang yang dilatih, maka 100 orang itu harus dicek benar lulus atau tidak. Jangan mengirim orang, tapi dampak perlindungan di sananya akhirnya bahaya. Karena tadi tidak dilatih dengan kompetensi yang ada. Banyak oknum-oknum yang bermain, 100 yang dilatih, yang keluar sertifikasinya 150. Nah 50-nya orangnya nggak pernah dilatih, tiba-tiba keluar sertifikasi. Nah ini kan bahaya. Bahaya karena mereka nggak tahu hak dan kewajiban. Benar mereka sekali. apa. Nah ini yang harus kita benahi bersama. Ya kan, Kadin hadir sini membantu pemerintah untuk merapikan oknum-oknum. Kembali lagi tadi saya bilang, P3MI yang naruh duit deposito 1,5 miliar tadi, kalau kita taruh di bank umum aja, kita bisa dapat 4-5%. Tapi giliran kita taruh di bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi dana depositonya P3MI, malah dikasih bunga di bawah umum 2%, 2,5%. Nah, berarti gapnya kemana nih? Semestinya namanya perusahaan PMI yang sudah membantu pemerintah mengurangi pengangguran, dikasih depositonya lebih besar. Dikasih lebih besar keuntungan depositonya, bunganya. Oke, umum misalnya 4%. Karena dia ada perusahaan yang membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran, maka deposito dikasih 7%. Misalkan. Happy dong. Jadi insentif untuk mereka. Yang bergiat mau jadi P3MI mereka. Membantu pemerintah. Jangan malah dalam arti kata dikurangi, ditekan, dan diinjak. Jangan. Nah ini tugas Kadin juga nih untuk bisa berdialog dengan pemerintah, mencari win-win solusi supaya ada punishment and reward untuk pelaku usaha di bidang ini. Nah, kalau dia melakukan kesalahan, maka kita harus punishment mereka gitu. Kalau dia bagus, kita kasih reward sehingga apa yang ditempatkan itu dan benar-benar membantu pemerintah. Jadi menurut saya tadi ada Mandiri. Mandiri ini rentan sekali untuk melindungi. P3MI ini paling aman. Karena apa? Kita tahu orang yang ditempatin, kalau ditempatin jutaan orang, tapi ada 500 perusahaan yang menempatin, ya pemerintah nggak usah ngurusin jutaan manusia secara langsung. Ngurusin 500 perusahaannya aja untuk membantu ke jutaan orang yang ditempatkan. Karena kan KBRI kita di luar negeri, jumlah orangnya juga terbatas. Tapi kalau dengan adanya pengusaha tadi, dengan jaringan agensi yang mereka di sana, ini bisa ngebantu nih. Setidaknya jika ada permasalahan-permasalahan. Ditambah lagi Kadin melalui chamber to chambernya bisa membantu. Dan yang ketiganya lagi ada kan melalui G2G. Nah, government to government ini menurut saya langkah bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau G2G ini dilakukan kepada negara-negara yang memang pengusaha tidak bisa masuk atau belum siap untuk masuk ke dalam penempatan negara tersebut. Maka government harus hadir. Tapi kalau misalkan pengusahanya sudah siap, maka G2G ini harus dikurangin. Kenapa? Karena kalau pengusaha yang dikasih peluang, otomatis kan ada pajak yang dibayarkan ke negara. Negara untung lagi. Tapi kalau government to government, malah budget negara yang keluar. Kan gitu, spend budget negara lagi gitu kan. Nah, lebih baik budget negara yang tadi dialokasikan untuk fokus terhadap pelatihan. Dan pelatihannya nanti diserap oleh pelaku-pelaku usaha untuk menempatkan. Pajak lagi, masuk lagi kepada negara melalui perusahaan-perusahaan tadi. Nah ini kan jadi win-win sebenarnya. Ekosistem sebenarnya. Usaha yang bukan hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sangat mendambakan pekerjaan, apalagi dengan gaji yang berkali-kali lipat. Benar sekali. Dan ini semuanya tentunya akan membawa kembali uang ke Indonesia, memberikan kesempatan dan menghidupi ekonomi lokal di Indonesia sendiri. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan Bang Novel dari pemerintah, dari pelaku usaha ini, kita bisa sama-sama memandang ini sebagai salah satu hal yang
prioritas, serius dan Serius. betul-betul bisa memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk Benar mencapai sekali. pertumbuhan ekonomi 8% itu Benar sekali, dan amin. inklusif karena Benar. menciptakan lapangan Dan saya yakin kalau pekerjaan. ini diseriuskan, 8% akan tercapai. Iya. Kenapa? Karena efek dominonya besar. UMKM akan terlibat, perusahaan dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu akan berdampak. Pekerjanya juga terserap. Negaranya besar, negaranya kuat. Saya yakin ini hal yang tepat dilakukan Presiden Prabowo dengan membentuk Kementerian KP2MI. Ini udah tepat, ya kan? Tinggal kita bersama-sama Kadin Iya. bentuk lagi satu badan yang khusus mengakreditasi ya profesinya standar internasional. Nah, kalau BNSP itu kan sertifikasi Profesi profesi dalam negeri, Ya. lebih terfokusnya gitu kan. Walaupun dia ada recognition internasionalnya ada, tapi kalau bisa ada satu badan lagi khusus untuk standarisasi internasional. Jadi mutual recognition untuk pekerja internasional dilatih secara standar internasional. Jadi ada lembaga tadi kementerian yang kan dalam negeri ada Kementerian untuk Perlindungan Pekerja Migran ada. Nah, pelatihan dalam negerinya ada, pelatihan khusus luar negerinya ada. Dan Kadin siap membantu pemerintah untuk merancang itu. Semoga bisa Amin, berhasil. insya Allah. Bang Novel, ini sebuah upaya besar dan banyak sekali manfaatnya. Amin. Semoga nanti kita bisa diskusi lagi lebih Yes. detail lagi. Siap. Dan Kapan sukses waktu? untuk Satgas Quick Win Ya. pemberdayaan pekerja Terima migran. kasih banyak. Teman-teman Kadin Indonesia, berikut tadi kita telah membicarakan secara seru sekali bersama Bang Novel Saleh Hilabi dan semoga memberikan manfaat dan semoga berhasil memberikan kemajuan bagi Indonesia, berhasil melindungi pekerja migran Indonesia. Sampai bertemu lagi di podcast Kadin Indonesia Institute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Saleh Hilabi, Wakil Ketua Umum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Salam diri.